Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak soleh-solehah. Masih semangat belajar ya, walaupun sedang berpuasa. Hari ini kita akan belajar mata pelajaran Bahasa Indonesia KD 3.8, yaitu tentang teks non-fiksi. Sebelum kita memulai pelajaran pada pagi hari ini, marilah kita membaca basmalah terlebih dahulu secara bersama-sama ya. Bismillahirrahmanirrahim. Agar ilmu yang kita dapatkan pada pagi hari ini bisa membawa kebermanfaatan bagi kita semua. Amin. Sekarang kita akan belajar mengenai hal-hal yang berhubungan dengan teks non-fiksi. Poin yang pertama yaitu mengidentifikasi peristiwa dalam teks non-fiksi. Poin yang kedua yaitu menuliskan peristiwa yang terdapat pada teks non-fiksi. Dan poin yang terakhir yaitu mengidentifikasi peristiwa penting dalam teks non-fiksi dengan menjawab pertanyaan menggunakan kata tanya. Nah, sekarang kita menginjak poin yang pertama, yaitu mengenai mengidentifikasi peristiwa dalam teks non-fiksi. Apakah anak-anak pernah mendengar sebelumnya apa itu teks non-fiksi? Tentu sudah ya. Teks non-fiksi adalah teks yang dibuat berdasarkan fakta, realita, hasil sebuah penelitian, atau hal-hal yang terjadi dalam kehidupan sehari-hari. Contoh dari teks non-fiksi ada beberapa macam. Yang pertama, biografi. Yang kedua, koran. Dan yang ketiga, tulisan sejarah. Yang keempat, karya ilmiah. Dan yang terakhir adalah ensiklopedia. Nah, sekarang anak-anak sudah tahu bukan apa saja yang termaksud dari contoh teks non-fiksi? Tentu sudah ya. Biasanya, teks non-fiksi berisi informasi-informasi tentang suatu peristiwa. Kita dapat mencari dan menentukan peristiwa tersebut dengan mengidentifikasi teks. Salah satu cara mengidentifikasi teks adalah dengan membaca kemudian mencatat gagasan pokoknya. Apakah anak-anak masih ingat apa yang dimaksud dengan gagasan pokok? Tentu masih ingat ya. Gagasan pokok adalah ide atau pokok permasalahan yang menjadi dasar dari sebuah tulisan dalam sebuah teks. Nah, selanjutnya kita akan membahas materi poin yang kedua, yaitu menuliskan peristiwa yang terdapat pada teks non-fiksi. Peristiwa dalam teks non-fiksi dapat ditemukan dengan membaca teks secara keseluruhan. Biasakan mencatat informasi penting dalam sebuah teks ya. Karena mencatat informasi dari sebuah teks banyak sekali manfaatnya. Antara lain, yang pertama, sebagai sumber informasi jika suatu saat diperlukan. Dan yang kedua, sebagai informasi yang dapat membantu kita mengingat kembali hal-hal penting yang berkaitan dengan teks yang kita baca. Isi teks biasanya terdiri dari beberapa paragraf, dan di dalam paragraf ada beberapa kalimat. Isi teks tersebut akan lebih diingat apabila ditulis dalam bentuk peta pikiran atau peta konsep. Peta pikiran atau peta konsep adalah suatu bagan yang digunakan untuk menggambarkan berbagai gagasan suatu teks. Dengan menuliskan peta pikiran atau peta konsep, kita akan lebih mudah mengingat kembali isi teks secara keseluruhan. Diingat ya. Nah, yang terakhir kita akan membahas poin yang ketiga, yaitu mengidentifikasi peristiwa penting dalam teks non-fiksi dengan menjawab pertanyaan menggunakan kata tanya. Kita sudah mempelajari bahwa mencatat informasi dari sebuah teks banyak manfaatnya. Dengan mencatat, kita dapat dengan mudah mengingat peristiwa penting dari sebuah teks.
Selain mencatat, peristiwa penting juga dapat diketahui dengan menjawab pertanyaan-pertanyaan yang berkaitan dengan teks menggunakan kata tanya. Apakah anak-anak masih ingat apa saja fungsi dari kata tanya tersebut? Dan ada berapa jenis kata tanya tersebut? Mari kita bahas ya. Yang pertama adalah kata tanya apa? Fungsinya biasanya menanyakan keadaan atau penjelasan isi dari suatu teks. Dan kata tanya yang kedua yaitu di mana, berfungsi untuk menanyakan tempat yang digunakan dalam teks. Dan yang ketiga adalah kata tanya kapan, menanyakan waktu terjadinya suatu keadaan atau peristiwa. Misalnya, jam, hari, tanggal, bulan, tahun, ataupun lama sebuah kejadian dalam teks. Dan yang keempat adalah kata tanya siapa, menanyakan pelaku yang terkait atau yang turut serta dalam suatu peristiwa atau kejadian dalam teks. Dan kata tanya yang kelima adalah mengapa. Mengapa ini memiliki fungsi, yaitu menanyakan alasan atau sebab sebuah peristiwa terjadi dalam teks. Dan yang keenam adalah kata tanya bagaimana. Bagaimana ini memiliki fungsi, yaitu menanyakan cara atau proses sebuah peristiwa berlangsung, serta untuk menanyakan keadaan atau kejelasan satu hal dalam teks. Dan yang terakhir, kata tanyanya adalah berapa. Berapa memiliki fungsi menanyakan banyak, jumlah, atau satuan dan berupa angka. Nah, untuk tugasnya, yang pertama anak-anak mengerjakan soal di buku Bu Pena 5D halaman 58 nomor 1, 2, 3, dan 4. Dan jangan lupa mengerjakan tugas portofolio halaman 6. Sekian untuk pelajaran pada pagi hari ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.